Untuk pemimpin di Kabupaten Padang Lawas Utara itu harus memang murni yang punya ide, murni yang punya gagasan untuk membangun dan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan untuk pembangunan di sana saya harap merata lah, jangan dipilah-pilih. Di Kecamatan Dolok itu masih banyak. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV Channel, obrolan bebas with Bang Ismar. Obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bebas dengan putra asli Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Bro Alim Sofyan Ritonga. Dadah dulu Bro Alim. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol bebas tentang hampir 3 tahun kepemimpinan Bupati Paluta, yaitu Bapak Andar Harahap. Jangan lupa dukung terus Obras TV Channel, like, subscribe, comment, and share agar Obras TV Channel terus berkembang dan terus memberikan informasi paling bebas. Apa kabar Bro Alim? Alhamdulillah sehat. Bang Ismar apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, udah lama gak ketemu. Bro Alim, sebelumnya perkenalan diri lah di Obras TV Channel agar kawan-kawan Bang Ismar biar tahu nih, Bro Alim ini putra asli Padang Lawas Utara. Ya, jadi begini Bang Ismar, saya sebenarnya lahir di Desa Simatanyari, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang menurut datanya Kecamatan Dolok merupakan salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan saya memang putra asli dari sana, kelahiran di sana dan orang tua juga masih tinggal di sana sekarang. Ya. Tapi merantau ke Jakarta Bro Alim sekarang ya? Ya, merantau. Di tahun 2013 saya melanjutkan pendidikan di DKI Jakarta. DKI Jakarta. Sebagai putra Padang Lawas Utara, sebenarnya gimana Bro Alim? Bro Alim melihat Kabupaten Padang Lawas ini potensi-potensi seperti apa sih yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara ini? Ya, kalau kita lihat potensi dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sebenarnya kalau kita analisis potensinya cukup sangat besar karena di sana terdapat banyak peternakan dan perkebunan kelapa sawit, itu karet dan persawahan juga memang bisa kita katakan berpotensi kalau dikelola dengan cukup benar. Iya. Ini kan Kabupaten Padang Lawas Utara itu kan dulu kan bergabung di Kabupaten Tapanuli Selatan. Iya. Bro Alim, ini kabupaten, jadi ada pemekaran banyaklah kabupaten yang terpisah, termasuk Kabupaten Padang Lawas Utara. Iya. Menyambut ulang tahun Kabupaten Padang Lawas Utara yang ke-13 ini kalau nggak salah Bro Alim, sudah seperti apa sih kuantitas atau kualitas yang sudah dibangun Bupati sekarang ini, sudah seperti apa Bro Alim? Bro Alim melihat. Jadi kalau kita lihat Bang Ismar, dari sudut pandang orang terluar ya, orang di luar Kabupaten Padang Lawas Utara, kita dari Jakarta yang melihat, sebenarnya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan sama sekali. Hanya pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara itu terbantu oleh dana desa saja. Kalau dari kebijakan Pemda, pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, nggak ada perkembangan sama sekali, sama aja ya. Iya. Sebenarnya yang sekarang ini sudah sudah di jalur cita-cita Kabupaten Padang Lawas enggak pembangunan yang sekarang ini Bro Alim? Secara misalnya infrastrukturnya seperti apa, kualitas masyarakatnya seperti apa, itu sudah terpenuhi nggak sesuai cita-cita pemekaran Kabupaten Padang Lawas dulu? Ya, kalau misalnya kita tinjau lagi dari semangat pemekaran dari tahun 2008 itu tentang pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan itu merujuk pada geografis. Karena sulitnya jangkauan ke desa-desa, sudut-sudut pelosok di sana. Makanya dimunculkan isu untuk pemetaran, yaitu untuk pemerataan pembangunan. Tapi sampai kita lihat sampai sekarang hampir 13 tahun
Kabupaten Padang Lawas Utara ini sama-sama aja. Kami di pelosok sana di Desa Simatanyari, jalan kami masih sama, sinyal jaringan tak ada sama sekali. Pembangunan infrastruktur di bagian pendidikan, di bagian ekonomi pasar misalnya tidak ada. Sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada gunanya sebenarnya pemekaran ini. Begitu. Oke Bro Alim, Bupati sekarang itu kan Bapak Andar Harahap itu kan anak dari Bupati sebelumnya, yaitu Bapak Bahar Harahap kan. Adakah perbedaan dari kepemimpinan dari sebelumnya ayahnya dan anaknya sekarang itu Bupati Andar itu? Adakah perbedaan yang signifikan sebenarnya gitu? Ya, begini Bang Ismail. Jadi kita runut dari cita-cita pemekaran itu, memang kita akui Bapak Bahru Harahap itu merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tafsir juga berpengaruh. Jadi saya kira kita tidak boleh melupakan jasa-jasa beliau memang. Tapi turun lagi ke anaknya saudara Bapak Bupati Andar Amin Harahap ini, yang kalau kita lihat track recordnya di bidang pemerintahan daerah politik ini, dulu dia kan menjabat wali kota di Padang Sidimpuan. Sama aja sebenarnya, di Padang Sidimpuan beliau juga tidak ada membuat satu kebijakan yang wow di mata masyarakat, hanya begitu-begitu aja. Nah, di tahun 2017 dia melanjutkan karir politiknya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang boleh kita sebut sebenarnya itu dinasti politik. Dinasti politik turun dari ayahnya saudara Bahrum ke Andar. Yang waktu itu memang beliau itu calon tunggal. Dan kita ketahui dalam demokrasi ini tidak cukup sehat dan bahkan mengkhawatirkan kita sebagai pengamat demokrasi, bagaimana seseorang itu bisa muncul sebagai calon tunggal dan menutup semua pintu bagi potensi-potensi putra daerah yang ada di sana. Begitu. Ya, kalau sebenarnya kalau boleh tahu Bro Alim ini kenapa Bupati Andar ini yang dulu mencalonkan sebagai bupati jadi calon tunggal? Apakah tidak ada tokoh-tokoh paluta yang lain gitu yang berani istilahnya melawan lah tanda kutip terhadap Andar sekarang yang menjadi bupati paluta? Ya, jadi sebenarnya ceritanya begini Bang Ismail. Di tahun 2017 itu kita sebagai putra daerah yang berada di DKI Jakarta ini mendorong putra daerah terbaik Kabupaten Padang Lawas Utara untuk berani tampil, untuk berani tampil mengadu gagasan, ide untuk pembangunan Padang Lawas Utara. Tapi memang pada saat itu kesulitannya, kalau kita dengar dari banyak cerita, banyak sekali kesulitannya karena tekanan-tekanan kekuasaan yang sudah mengakar begitulah. Makanya waktu itu kita langsung turun ke sana, hampir 4 bulan saya mengikuti perkembangan itu, dan bahkan saya yang paling keras mengkritik mulai dibangunnya dinasti politik di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan sekarang kita lihat dampak negatif dari politik dinasti itu ya begitu-begitu aja, tidak ada regenerasi, tidak ada semangat baru untuk pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Itu yang saya lihat. Sebenarnya tokoh-tokoh yang maksudnya berpotensi di Kabupaten Paluta itu banyak sebenarnya Bro Alim ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Bang Ismar, potensi sumber daya manusia di sana di bidang politik banyak, sangat banyak, dan potensi ide-ide gagasannya, pembangunannya yang sesuai dengan kultur budaya di Kabupaten Padang Lawas Utara itu sangat banyak. Tapi itu yang saya bilang tadi, karena ada tekanan kekuasaan dan tekanan-tekanan yang lain, mereka tidak bisa tampil. Dan mungkin bisa saya kritik mentalnya masih kurang gitu. Jadi tokohnya berkualitas tapi mental petarungnya itu belum ada ya. Iya, jadi kalau saya boleh kritik untuk senior-senior, mungkin abang-abang kita yang cukup dikenal oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, tampil dengan berani, jangan ragu-ragu, itu aja Bang Ismail. Ini kan di semacam berani berbicara tapi tidak berani tampil memang dengan serius, dengan keyakinan yang besar gitu. Mungkin banyak pertimbangan Bro Ali, mungkin yang Bro sampaikan tadi juga
cengkraman politik dari bupati sebelumnya itu Bapak Bahrum itu masih kuat di Padang Lawas Utara. Jadi tokoh-tokoh yang ada sekarang itu belum berani, belum kuat mungkin untuk menerjang itu cengkraman itu. Iya, memang benar Bang Semar. Pada tahun 2017 itu 10 partai di Kabupaten Padang Lawas Utara itu total mendukung saudara Anda. Dan waktu itu hanya ada perlawanan politik terhadap pencalonan Anda itu dari hanya kotak kosong. Itu yang kami gerakkan. Begitu untuk mengkritisi bagaimana dampaknya nanti. Yang kita lihat itu nanti, dan boleh kita lihat sekarang apa dampak apa yang kita katakan dulu pada pilkada terlihat sampai sekarang. Tidak ada semangat baru untuk pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara. Begitu. Oke, Bro Alim, pertanyaan terakhir lah mungkin ini karena memang waktu tidak memungkinkan kita untuk panjang lebar. Mungkin nanti ada episode selanjutnya. Sebagai putra asli Padang Lawas Utara, tadi desa Matanyari, Bro Alim. Desa Cimatanyari. Saran dan pesan-pesan Bro Alim terhadap Pemkab Kabupaten Padang Lawas Utara dan masyarakat Padang Lawas Utara seperti apa, Bro Alim? Untuk Kabupaten Paluta yang lebih baik. Ya, terima kasih Bang Semar. Jadi saran dan masukan dari saya kalau memang ini bisa didengar oleh Bapak Andar Harahap, sebenarnya potensi kita untuk maju ada dan sangat besar. Tapi tergantung bagaimana pengelolaan dari pemerintahan kabupaten. Dan ini yang sering kita kritik dari sini. Saya ini mantan ketua GMP Paluta Jakarta, sering menyampaikan kritik-kritik yang membangun untuk pemerintahan kabupaten sebenarnya, tapi selama ini tidak pernah digubris. Dan untuk saran saya kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara, sebentar lagi di tahun 2022 kita akan mengadakan pilkada lagi, pemilihan kepala daerah. Saya harapkan tokoh-tokoh ini berani muncul lah, berani tampil untuk tanah kelahiran kita tercinta, berani muncul jor-joran habis-habisan, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Kabupaten Padang Lawas Utara. Jangan biarkan akar politik dinasti ini mengakar dan kuat di sana. Nanti kita yang kewalahan, dicekam dengan politik dinasti itu sangat mengerikan. Begitu Bang Ismail. Dan untuk masyarakat di sana, saya kira masyarakat di sana tingkat pendidikannya sudah sangat baik, sudah adalah kemajuan. Tetapi memang kita masih sering terperdaya karena materi, begitu Bang Ismail. Saya anjurkan dan saya sampaikan, mudah-mudahan didengar. Hindarilah politik money politik uang. Untuk pemimpin di Kabupaten Padang Lawas Utara itu harus memang murni yang punya ide, murni yang punya gagasan untuk membangun dan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan untuk pembangunan di sana saya harap merata lah, jangan dipilah-pilih. Di Kecamatan Dolok itu masih banyak daerah-daerah terpelosok yang paling terpencil, bahkan tidak terjangkau dari segi pendidikan, pembangunan, bahkan untuk bantuan-bantuan tertentu tidak terjangkau. Dan untuk para pemimpin-pemimpin di desa itu saya berharap kalian semua dapat menggunakan jabatan kalian itu untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat di tempat masing-masing. Mungkin sekian Bang Ismar. Oke kawan Bang Ismar, begitu tadi obrolan kita tentang hampir 3 tahun jabatan Bupati Andar Harahap, di mana ini putra daerah asli Padang Lawas Utara masih melihat kurangnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Paluta, termasuk daerah-daerah terpencil, misalnya Kecamatan Dolok tadi Bro Alim ya. Dan kualitas pendidikan di Paluta ini sudah bagus, namun perlu ditingkatkan lagi untuk daerah-daerah terpencil. Oke kawan Bang Ismar, begitu tadi obrolannya. Mudah-mudahan obrolan singkat ini dapat memberikan manfaat buat kawan Bang Ismar dimanapun berada. Jangan lupa dukung terus Operasi TV Channel, like, subscribe, comment, and share. Terima kasih Bro Ali. Terima kasih. Dadah dulu Bro Ali buat kawan Bang Ismar.